Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sampailah kita kajian pagi ini di kajian yang ke 33 ya, yang mana masih di bab muqaddimah dan selayang pandang sifat fisik Rasulullah SAW. Kita sudah lalui yang terakhir adalah tidur Rasulullah SAW. Sebagaimana selalu kita ulang, ya, sebelum tidur kita membaca aroma tubuh Rasulullah SAW, tanda kenabian Rasulullah SAW, dan ini bisa dibaca di aplikasi Bekal Islam yang dibina oleh Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Firandija LCMA, gratis. Dan ini adalah suatu usaha berdakwah yang giat. Saya melihat beliau salah satu ulama, ustadz yang gigih mendakwahkan, menyebarkan ajaran Islam, dan banyak ustadz-ustadz lain, dan berkarya untuk berdakwah sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 900 tahun lebih tanpa lelah, tanpa ada putus asa. Ya, dalam kita seperti itu, ya. Dan setiap kita adalah dai, mengajak, bukan artinya mengajak ribuan orang, mengajak siapa yang kita bisa ajak di hadapan kita, mengajak istri kita, anak-anak kita, sesuai dengan ayat qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali radhiyallahu menyatakan, ajarkan syariat Islam di dalam dirimu dan keluargamu, dalam Ibnu Katsir. Jadi kita ini semua mubalik, ya, balighul anni walau ayat. Mubalik orang yang menyampaikan, dai orang yang mengajak. Sampaikan dariku walau satu ayat. Dan satu ayat dengan kepahaman yang benar, satu hadis yang sahih hasan dengan kepahaman yang benar. Inilah dinul Islam. Ya, din yang aktif, dinamis, bergerak, bukan haroki, bukan. Bergerak dalam rangka mengajak manusia menyembah pada Allah, bukan kepada partai, golongan, kelompok, ras tertentu, warna kulit tertentu, ya gitu. Dan kita belajar sirah nabawi, ya, sirah nabawi yang agung ini masih jilid pertama. Ini ada 6 jilid. Satu jilidnya sekitar ini halaman 558, hampir 600. Jadi bersabarlah, ya, karena penuh manfaat dunia akhirat. Sebagaimana Zuhri, seorang ahli hadis, perawi hadis, menyatakan ilmu al-maghazi, ilmu sirah nabawi dan lain-lain, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Bagaimana tidak? Setiap hadis, setiap gerak Rasulullah, setiap catatan, sendalnya, sepatunya, ubannya, semua penuh hikmah dan pelajaran yang patut kita ikuti. Kalau sampailah kita di halaman 101. Bagaimana alas tidur Rasulullah SAW?
Inilah satu-satunya manusia yang di muka bumi dicatat seluruh gerak alatnya. Dalam menjelaskan fisik Rasulullah, seluruh ulama yang menulis sirah beliau bukan sekedar fisiknya, tapi apa yang menempel di fisiknya, bajunya, sendalnya, sepatunya, dan alas tidur Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW tidur di atas sebuah tikar. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah SAW tidur di atas tikar. Ketika Rasulullah SAW bangkit, ternyata tikar tersebut membekas pada tubuh beliau. Maka Abdullah bin Mas'ud menawarkan Rasulullah SAW untuk dibuatkan alas tidur yang nyaman. Namun Rasulullah SAW menjawab, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya ila qarakibin tadalla tahta sajaratin summa raha wa tarakaha." Apalah urusanku dengan dunia ini? Begitu jawab Rasulullah. Padahal seorang Ibnu Mas'ud bukan ahli seperti sekarang punya pabrik spring bed, bukan. Kalau dia bikin pun mungkin dia nganyam dari pelepah yang lebih halus atau ada dilapisi kain cotton yang sederhana pada zamannya, ya. Kecuali yang datang Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar, mungkin Rasulullah tahu itu yang disiapkan. Abdullah bin Mas'ud tidak terkenal sebagai orang kaya di zaman Nabi masih hidup. Tapi Abdurrahman bin Auf sudah berbisnis, sudah nikah pada saat hijrah. Ditawarkan oleh seorang sahabat, "Pilih istriku yang kau cintai, aku akan ceraikan dan kau nikah dengannya." Yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Begitu agungnya hati sahabat, tidak ada hasad, tidak ada dengki. Hanya kaum Syiah yang menggali-gali seakan-akan Ali radhiyallahu anhu hasad pada Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Andaikan mereka sebagai manusia karena tidak maksum, hasad ada lalu dikubur dalam-dalam, diinjak ya serendah-rendahnya hasad itu. Bukan ditampakkan seperti kita. Kita hasad langsung ditampakkan dari lisan, dari gerak-gerik kita. Ya, manuver-manuver. Ini kita beda sama sahabat. Sahabat digambarkan oleh Syiah buruk sekali, Syiah Rafidah. Mereka berebut kekuasaan dan lain-lain. Tidak. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud menawarkan Rasulullah SAW untuk dibuatkan alas tidur yang nyaman, sekelas zaman itu. Tapi Rasulullah menghindar. Mali wali dunya, ma ana fid dunya. Ya, ila qarakibin istadalla. Apa urusanmu? Apalah urusanku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti musafir yang menunggang kendaraan lalu berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Begitu gambaran yang benar, tidak ada kurang sedikit pun. Ya, Rasulullah itu dikenal jawami, ucapannya seringkas tapi penuh sampai hari kiamat. Tidak ada yang bisa nandingi. Al-Quran, Al-Bayan, jelas. Ya, ringkas, padat, itu Al-Quran. Rasulullah diberi ilham, diberi wahyu, diberi kalam yang agung, ucapannya agung. Ya, coba, tidak mudah menggambarkan dunia seperti orang yang berjalan, yang musafir lalu berteduh di bawah pohon. Sudah habis itu lelahnya hilang sedikit, dia berjalan lagi. Inilah dunia yang kita rebutkan. Inilah dunia yang kita berada di dalamnya. Yang sebagian kita saling bunuh saudara, ya, antara saudara, antara anak dan orang tua dan anak, antara saudara saling bunuh gara-gara dunia ini, harta warisan, hutang piutang dan lain-lain.
Tapi Rasulullah mandangnya seperti kita berteduh saja. Tidak mungkin orang berteduh pasang tenda, bangun rumah 3 tingkat, 4 tingkat, kolam renang, berteduh seperti itu aneh. Itu namanya, kalau itu bukan tanah dia, itu namanya menguasain, kayak Israel, Yahudi. Ya, la'natullah alaihim. Di mana saja dia ingin menguasai. Palestina ditendang dalam rangka menguasai. Ya. Ini kerakusan orang-orang Yahudi sejak dahulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Mereka lah yang paling banyak pengikut Dajjal la'anatullah. Dari kaum Yahudi, kaum wanita, ya, dan kebanyakan Yahudi dari Persia. Kalau Rasulullah melihat, memandang dunia seperti itu, padahal bukan ditawarkan istana, kecuali ditawarkan istana. Dan Rasul pernah ditawarkan dunia seisinya. Dan Rasulullah pernah ditawarkan oleh malaikat, engkau mau dunia, ya, seluruhnya tanpa dikurangi nikmat di akhirat. Rasulullah tidak mau. Rasulullah memilih akhirat. Begitu agungnya Rasulullah, yang kita tidak akan sanggup mengikuti itu. Ya. Kemudian pergi, summa raha wa tarakaha, kemudian pergi dan meninggalkan tanpa beban, meninggalkan dunia ini. Ya, tanpa beban sama sekali. Padahal kalau Rasulullah mau, Rasulullah bisa seluruh dunia ditaklukkan. Ya, dan pada saat Rasulullah hidup sudah mulai menaklukkan. Baitul Mal penuh dengan emas, pampasan perang, ghanimah. Tetapi anaknya meminta budak karena Fatimah mendengar Rasulullah baru saja mendapatkan banyak tawanan yang dijadikan budak. Apa jawab Rasulullah? Ya, tidak diberi. Bahkan Rasulullah mendatangi Fatimah yang sedang berbaring dengan Ali radhiyallahu, dan dia duduk di tengah-tengahnya, ya, bersentuhan. Boleh seorang mertua seperti itu ke anak perempuannya. Lalu Rasulullah memberi, aku akan beri kamu sesuatu yang lebih baik daripada budak. Karena Fatimah sudah mulai kasar tangannya, menimba air dan lain-lain, bekerja untuk keluarganya, mempunyai anak dan suami. Yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dan ini lebih baik daripada budak. Dan Ali radhiyallahu mengamalkan terus sampai wafat, setiap malam sebelum tidur. Itulah sifat tempat tidur Rasulullah. Menjelaskan sifat tidur Rasulullah bukan sekedar bentuknya seperti ini dan itu, bukan. Tetapi bagaimana Rasulullah menjawab, ya, mali, apa peduliku, apa urusanku dengan dunia, ya, mali wali dunia. Ini tidak dipikirkan oleh orang yang bertanya atau request, ya, mau tempat tidur, tapi jawabannya seperti itu. Inilah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Inna makana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi yanamu alaihi adaman hasbuhu lifun." Sesungguhnya alas tidur Rasulullah SAW yang biasa beliau gunakan untuk tidur terbuat dari kulit yang diisi serabut. Ya, ini hadis Muslim. Kulit mungkin dijahit, diisi serabut. Mungkin serabut pelepah kurma. Ya, begitu sederhananya. Dan itu sudah, ya, sifat tempat tidur bagi kita itu adalah cobaan. Makin nyaman, makin susah bangun tahajud. Makin nyaman, makin susah sholat subuh.
makin nyaman, makin mager, malas gerak. Apalagi ditambah HP wifi yang tidak ada hentinya, selesai sudah. Kalau kita tidak kontrol diri kita akan berbaring 12 jam tanpa ada manfaat. Surfing, browsing, ya, melanglang buana, menghayal. Ya, kalau lagi lihat perang, seakan-akan ahli perang. Kalau lihat politik, seakan-akan duduk di depan DPR itu. Kalau lagi lihat naiknya belanja, seakan-akan menteri perdagangan, menteri ekonomi yang ikut-ikut bicara, padahal dia sedang bicara sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya, he is a king in his lunchbox. Dia raja di kotak makan siangnya. Itu ada orang Inggris begitu. Kalau saya lagi makan dulu, ada orang sok tahu, dia bilang he is a king in his lunchbox. Dia raja itu, karena saya jago ngomong apa aja dia ngomong. Dia lunchbox tuh makan siang kan kita makan sama-sama. Ya kita makan yang halal, mereka makan yang. Teman saya suka gitu, kalau ada yang sok bicara semuanya masalah. Ya, dia raja di dalam kotak makan siangnya. Enggak, ini sekecil sekali sebenarnya, tapi ya kita seperti itu, yang 12 jam berbaring melihat, ya, browsing, kecuali dalam rangka menuntut ilmu, ya, mentadabbur Al-Quran yang sudah diadaptasi, mendengarkan ceramah para asatidzah yang memang mumpuni, yang kita tidak mampu, dan lain-lain, murojaah ayat, murojaah bahasa Arab, dan lain-lain, belajar, ini boleh. Ya, tempat tidur menjadi tempat yang mungkin lebih aman. Ya, mungkin kita capek lelah habis bekerja siang, ya, ingin berbaring tapi masih ada manfaat dalam baringnya, ya, murojaah Quran dan lain-lain, silahkan. Tapi kalau sekedar tempat menghabiskan waktu, naudzubillah, jauh sekali kehidupan kita dengan Rasulullah. Ya, hendaklah kita hati-hati dalam bab ini. Dan juga bersyukur kalau istri kita mengingatkan, ayah, abi, ya, kok baring terus, bergerak dong, main sama anak-anak, gerak jalan, baca Quran dan lain-lain. Jangan marah, ini istri yang salehah. Dan seorang istri pasti harus mengukur dirinya, jangan menggurui atau apalagi menghinanya di depan anak-anaknya. Ya, tanpa kunci pintu, akhirnya 24 jam di dalam tempat tidur, di atas tempat tidur. Ya, harus pandai-pandai ya orang istri juga. Nasihati istri-istri kita, kalau nasihatin aku ya yang sabar. Ya, kita ini saling menasihat. Ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kebenaran sudah ada, kamu kesabaran kamu belum ada, begitu. Harus berdampingan nasihat itu. Bukan benar saja, tapi sabar dalam menasihati. Ya, timingnya tepat enggak, caranya tepat enggak, materinya tepat enggak, moodnya tepat enggak yang kita nasihati ini. Begitu. Ya, para ulama seperti Syekh bin Baz, seorang dai alim, alamah, menasihati seorang yang ingin menyampaikan kebenaran, melihat timingnya, kondisi yang akan disampaikan, bersabar, ikhlas, ya, dan lain-lain. Kita sampai ke 19 halaman 102, yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW berjalan. Ya. Coba, ada nggak tulisan tentang Aristo yang dipuja-puja sebagai dewa pemikir, atau Plato, atau Socrates, atau Sigmund Freud, atau yang lainnya yang dipuja-puja, Marx, cara mereka berjalan, cara dia Plato berjalannya seperti ini. Saya belum dapat tulisan itu. Saya dulu baca banyak filsafat. Socrates kalau duduk seperti ini, mungkin ada sekali dua kali. Ya, tidak ada detail seperti itu. Yang ada Karl Marx mati dalam keadaan miskin, bangkrut, padahal dia ahli ekonomi.
ya, Marxisme begitu. Tapi Rasulullah cara tidurnya bagaimana Nabi Muhammad SAW berjalan? Abu Hurairah radhiyallahu berkata, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi, wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi masjidihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ka'annama al-ardu tutwalah inna la nujahidu anfusana wa inna la ghairu muqtadir." Aku tidak pernah menyaksikan sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah SAW. Seakan-akan matahari beredar di wajahnya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih cepat jalannya dari Rasulullah SAW. Seakan-akan bumi telah dilipatkan untuknya. Beliau dengan mudah melakukannya, sementara kami sangat kesulitan mengikuti kecepatan jalan beliau. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya hasan. Ini karakter Rasulullah berjalan, ya, cepat, ya, bukan santai. Saya pernah berjalan dengan Syekh Walid Said bin Nasr, murid dari Syekh Albani di Puncak di Cibodas. Kami punya wakaf di sana. Dari tempat wakaf kami ke Cibodas jalan kaki. Tidak ada yang bisa mengikuti beliau. Saya berhusnuzan beliau berusaha mengikuti cara Nabi berjalan, condong dan cepat. Ya, padahal umurnya setua saya dikit. Ya, yang lain anak-anak muda pada berbaring kecapean. Dia terus sampai Cibodas tidak ada kelelahan dan lain-lain. Ya, Rasulullah seperti itu berjalan. Seakan-akan bumi dilipat cepat sekali. Ya, tapi bukan berlari. Itu. Ya, itu seakan-akan bumi telah dilipatkan untuknya. Beliau dengan mudah melakukannya. Begitu ya. Dan pada saat berjalan wajahnya itu nggak kelihatan penat dan lain-lain. Wajahnya bersinar. Ya, kondisi wajahnya itu indah pada saat berjalan. Beda dengan kita. Kalau di rumah lagi ada masalah dengan istri atau anak, berjalannya cemberut. Tetangga lewat juga dilewatin aja, nggak salam, nggak apa. Ya, kalau tetangga itu berat banget hidupmu, kawan. Ya, alhamdulillah ada gitu kan, berat banget hidup kamu, kawan, sampai nggak ngeliat aku. Oh ya, Rasulullah. Ini nggak apa-apa kalau kita lewat terus kita nggak salam atau tidak diberi salam, husnuzan. Karena para sahabat seperti itu. Utsman sedang duduk, Umar lewat tidak memberi salam, tidak dijawab dan lain-lain. Lalu mereka diskusi, ada apa dengan Utsman? Lalu ditanya, wahai Utsman, ada apa? Oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, aku sedang memikirkan din. Oh, jangan dimaafkan. Kalau Utsman sedang memikirkan din akhirat, sehingga lupa siapa yang lewat, sampai nggak dengar salam, itu nggak apa-apa. Ya kalau kita sampai kayak gitu mikirkan din terus sampai yang lain lewat, nggak salam nggak menjawab, ya yang salam harus husnuzan. Tetapi yang tidak menjawab harus klarifikasi, tabayyun, datang atau bertemu, maaf ya tadi kamu salam ya, apa saya lagi mikirkan anak saya sakit, begitu, nggak apa-apa. Ya, jangan langsung suuzon kepada kaum muslim, apalagi tetangga, apalagi saudara dan lain-lain. Kasih mereka uzur, mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia baru aja ada masalah dengan istri dan anaknya, begitu. Rasulullah berjalan dengan seperti matahari menyinari wajahnya, sejuk, enak dilihat, indah. Begitu kesaksian Abu Hurairah yang mulazamah mendampingi Rasulullah selama 3 tahun lebih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masa
takaffuwa ka'annama yanhattu min sabab. Posisi tubuh Nabi Muhammad SAW saat berjalan adalah condong ke depan, seakan-akan beliau sedang melalui jalan yang menurun, condong begini. Kalau bisa tiru ya tiru semampunya, ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu beda banget. Rasulullah condong begini, seakan-akan menurun. Bayangkan kita naik gunung, kalau mau latihan silakan naik bukit, nggak usah jauh-jauh, bukit itu depan kita itu kan menurun. Coba sekali-sekali jalan gitu ya, nggak harus dari Cibodas dan lain mahal macet. Depan itu menurun sekali. Latihan, oh begini nih Rasulullah. Nikmati. Ya, cinta Rasulullah itu seperti itu. Jalannya tiru dan jangan malu meniru jalan Rasulullah. Kok nggak malu jalannya pemain bola, petinju dan lain-lain, tapi meniru jalannya Rasulullah malu. Kalau kita niatkan ittiba, insya Allah dapat pahala. Begitu. Sebagaimana Abdullah bin Umar meniru cara menambatkan ontanya, meniru cara sendalnya. Dalam hadis yang sudah lewat, Umar radhiyallahu memakai sendal dan mengusapnya waktu wudu dan sendalnya tidak ada bulu. Ditanya kenapa kau pakai sendal seperti itu? Aku lihat Rasulullah pakai sendal seperti ini. Itulah kecintaan. Kecintaan mengikuti apa yang dia cintai. Banyak suami istri yang beda culture, beda kultur, beda latar belakang, beda negara, beda kulit dan bahasa dan lain-lain, tapi mereka bisa saling toleransi. Yang tidak biasa makan jengkol karena istrinya suka jengkol, suaminya jadi suka jengkol, atau kebalikan, istrinya jadi tidak senang jengkol. Itu boleh begitu, ya. Dua-duanya senang jengkol atau dua-duanya tidak. Siapa yang mau ngalah boleh, ya. Ada istrinya senang makan cabai sambal, suaminya nggak senang pedas, tapi lama-lama belajar, lama-lama semuanya senang pedas. Atau istrinya menyesuaikan diri, dia masak tidak pedas untuk suaminya, tapi dia makan nggak apa-apa seperti itu. Itu cuman suami istri yang saling tasamuh, toleran. Bagaimana dengan Nabi? Sudah patut kita mengikuti Nabi dalam cara berjalan dan lain-lain. Dan ini bisa bernilai ibadah. Tapi tidak semua ya yang mengikut Nabi itu ibadah. Yang ada ruang seperti berjalan ya bisa bernilai ibadah. Tapi kalau Nabi ganteng, kita nggak ganteng, terus pengen ganteng operasi plastik, ini nggak benar. Ya, Nabi hidungnya mancung, kita pesek. Saya pengen ikut Nabi, terus saya operasi plastik, itu nggak benar. Sudah terima aja. Mungkin di antara tubuh kita ada mirip-mirip Nabi kan. Sekurang-kurangnya Nabi punya rambut, kita punya rambut, alhamdulillah. Nabi punya jenggot, ada nggak punya jenggot ya nggak apa-apa. Ya, bukan dia nggak mau ngikut Nabi, tapi ditakdirkan tidak punya jenggot, rambut. Ya, jadi tidak semua bentuk tubuh Nabi harus ditiru. Begitu. Dan ini posisi tubuh Nabi Muhammad SAW saat berjalan adalah condong ke depan, bukan melenggak-lenggok seperti gini ya. Coba kan ada yang jalan seperti gini, ini jauh banget dari Nabi. Ya, santai. Enggak juga dosa, bukan dosa. Kalau memang dia jalan seperti itu, mungkin dia nggak pernah ingin seperti Nabi, itu karakter asli dia, ya silakan juga, ya begitu. Bagaimana Rasulullah SAW makan? Nah, ini penting, ya. Mungkin terakhir di bab ini karena apa? Mungkin ada tanya jawab. Jika ada tanya jawab, jika tidak ada tanya jawab kita cukupkan, karena saya ada urusan lain. Bagaimana Rasulullah SAW makan? Ka'ab bin Malik radhiyallahu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a wa yad'aku yadahu qabla an yamsahaha. Rasulullah SAW biasa makan dengan
3 jari, ya 3 jari jemarinya nih gini, nih gini. Bukan gini kan, 3 jari juga tapi susah makan kayak gini. Begini susah juga, yang pas begini, ya. Tuh. Rasulullah SAW biasa makan dengan 3 jari jemarinya. Beliau juga biasa menjilat tangannya sebelum membersihkannya. Nah, ini hadis riwayat Muslim 2032. Jadi sebelum cuci, ya sebelum makan cuci tangan, setelah itu makan, ya 3 jari. Ya kalau antum makan ikut Rasulullah 3 jari, sementara sahabat ya kan makan 1 nampan nih, ya begini, berusaha 3 jari ya semampunya. Kalau antum ingin melaksanakan sunnah ya, to be consistent, istiqomah. Kalau ingin makan 3 jari ya 3 jari, ya. Kalau teman makan antum pakai nyerok kayak gini, sistem skop, jadi ya habisin duluan ya. Ada kan orang yang makan kayak gini? Nah itu ada. Kalau orang Indonesia begini, 5 jari, 4 jari. Indonesia gini kan? Beda juga nasinya. Kalau nasi Indonesia lengket begini. Kalau nasi basmati itu terpisah, jadi dia pakai gini. Nggak tahu Rasulullah makan nasi basmati atau apa. 3 jari ini susah kalau pakai basmati itu. Lama makannya. Ya mungkin untuk kambing atau apa gitu. Wallahu a'lam. Ini bukan wajib ya. Ini sedang menceritakan Rasulullah. Kalau kita bisa seperti itu silahkan. Kalau tidak bukan dosa besar. Ya, begitu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu juga berkata, Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yal'aqu asabi'ahu as-salata min at-ta'am. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjilat sisa makanan yang ada pada 3 jarinya setelah makan. Setelah makan jilatin, baru cuci tangan pakai tisu atau pakai air. Ya ini sunnah menjilat apa yang ada di tangan kita. Ini bahkan saya dicontohkan oleh Ustaz Syekh Walid Syekh Nasir waktu mensarah Sahih Bukhari selama sebulan kita mendampingi. Beliau makan dengan kita, lalu ada penjelasan di mana Rasulullah selain menjilat tidak mencuci dengan tisu tapi menyekanya ke bajunya dan kulitnya. Gitu. Wallahu a'lam. Saya belum mendapatkan. Saya pernah baca di situ tapi susah mencarinya sementara ini. Anas bin Malik dan Ustaz Firana tidak mencantumkan di situ. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, "Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam muqa'iyan ya'kulu tamra." Aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW makan kurma dalam keadaan duduk iqa. Posisi duduk dengan menegakkan kedua telapak kakinya, lalu duduk di atas kedua tumitnya. Iqa, paham iqa? Saya contohkan ya. Iqa seperti ini. Menegakkan tumitnya. Nah, ini nggak boleh buat, ini boleh buat sholat, tapi tidak boleh buat tahiyat. Tahiyat tidak boleh begini. Tahiyat harus begini atau begini. Tekak untuk duduk di antara 2 sujud, ya. Dan boleh untuk makan kurma dan lain. Nggak harus duduk mungkin habis itu bergerak, ya. Tapi makan kurma, kalau makan nasi susah. Makan makanan besar susah begini, ya. Duduk iqa salah satu bentuk duduk yang dibolehkan, ya, dalam sholat. Ya demikian, ya ini hadis riwayat Muslim 2044, yaitu seperti ini. Telapak kakinya ditegakkan, menegakkan kedua telapak kakinya, lalu duduk di atas kedua tumitnya. Begitu. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan?
Ya mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat yang banyak dari kitab ini. Ya, begitu rapinya saya melihat dari setiap topik bahasan selalu ada faidah yang dapat kita ambil. Sebelum saya tutup, karena masih ada waktu ini, di mana Rasulullah tadi kesederhanaannya bisa kita tiru, ya, cara makannya. Ya, Syekh Albani membolehkan makan dengan garpu dan sendok sebagai ganti tangan, dan itu wajar, ya, bukan larangan makan pakai garpu dan sendok, boleh. Karena makan sup boleh pakai sendok, agak susah sup pakai ini, nggak mungkin, ya. Surba itu diminum. Kalau nggak pakai garpu ya diminum. Surba itu bubur atau sup, ya, gitu. Dan di hadis-hadis sifat fisik Rasulullah, pakaian dan lain-lain, selalu ada fawaid, ya, yang selalu kita bacakan di kajian 30-an, 31, 32, 33, ya, bahwa dalam menjelaskan misalkan pakaian, ya, wanginya Rasulullah SAW, ya, tanda kenabian bagian dari yang dibicarakan, ya, di sini. Karena itu bentuk fisik Rasulullah beda dengan kita. Tanda kenabian seperti telur, ya, telur burung merpati. Burung merpati lebih besar sedikit dari burung puyuh. Susah itu burung merpati, biasanya dinetaskan. Kalau burung puyuh memang diternak dan dimakan. Lebih besar mungkin dari burung puyuh dan berada di antara tulang belikat, ya, begitu. Dan ini adalah tanda kenabian yang belum pernah ada di nabi-nabi sebelumnya. Kami belum pernah dapatkan. Saya belum pernah dapatkan hadis tentang tanda kenabian nabi yang lain, begitu, atau rasul yang lain. Dan ini semua merupakan kelebihan dari nabi, ya, kelebihan dari nabi yang perlu kita syukuri, bahwa kita berada di zaman di mana nabi kita makhluk yang sempurna. Dari wanginya seperti misk dan ambar. Misk adalah minyak wangi yang keluar dari lemaknya kijang atau binatang seperti itu. Sedangkan ambar adalah muntahnya ikan paus. Itu ambar. Dan Rasulullah lebih wangi dari itu. Bagi yang mampu membeli misk sebagai uji coba, benar ya, Rasulullah lebih wangi dari, dibeli kasturi, kalau bahasa Indonesia kasturi, dan ambar. Ambar bahasa Indonesia ambar, bahasa Arabnya ambar. Kalau bahasa Inggrisnya saya nggak tahu. Ada satu hadis di mana yang saya akan bacakan ini saya sudah dapat, yaitu sifat pakaian Rasulullah. Dalam hadis ini, padahal Anas bin Malik, ia sedang menjelaskan sifat pakaian Rasulullah, dan Ustaz Firanda sedang menjelaskan sifat pakaian Rasulullah. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah SAW yatawakka'u ala Usama bin Zaid mutawashihan fi thawbi qitriyah fasalla bihim. Rasulullah SAW pernah berangkat sholat dengan dipapah oleh Usama bin Zaid dengan memakai mantel kitar, sejenis pakaian yang terbuat dari katun, dan di dalamnya ada tanda merah. Lalu beliau mengimami para sahabat. Ini hadis riwayat Ahmad nomor 13.763 dan dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud. Al-Arnaud rahimahullah belum lama meninggal, salah satu ahli hadis, ya, selevel sedikit di bawah si Albani, orang Albania juga. Jadi Rasulullah berangkat sholat dengan dipapah oleh Usama bin Zaid.
Padahal sedang menjelaskan baju, yaitu kiton, sejenis pakaian yang terbuat dari katun. Tapi disisipi suatu faidah hadis ini bahwa kalau bisa harus dipapah untuk datang berjamaah, minta dipapah. Di rumah kita sakit, tidak bisa jalan kecuali dipapah, minta tolong tetangganya kan, istrinya, anaknya yang sudah bisa dipapah masuk ke masjid. Jangan baru sakit sedikit sudah absen berjamaah. Ini dosa. Ya, Rasulullah seperti itu. Jadi imam lagi. Ini adalah himmah, semangat untuk sholat berjamaah, maksimalkan. Karena inilah hiasan dunia ya di muka bumi ya, sholat. Ini yang akan menolong. Sholat, baca Quran dan lain-lain. Ya, apalagi berjamaah. Dan kenapa sholat berjamaah ya, wajib atau sunnah muakkadah? Karena ada ancaman, aku akan membakar rumah-rumah. Ya, seandainya aku bisa memilih orang jadi memimpin sholat, dan aku akan keliling membakar orang-orang yang masih tidur di waktu subuh untuk tidak berjamaah. Apakah hadis ini dia tidak percaya? Pasti dia percaya. Apakah belum sampai? Insya Allah kalau dia rajin buka-buka akan sampai. Dan ulama mau balik selalu membacakan ini. Yang tergerak, yang belum tergerak mungkin hatinya, tidak ada usaha, bermudah-mudah meninggalkan sholat berjamaah tanpa alasan. Dan kita ada pada posisi ini, dan hanya Allah yang tahu kondisi kita. Boleh kita kasih alasan 1000 alasan, tapi kepada Allah kita tidak bisa beri alasan. Karena yang akan bicara badan kita, kulit kita, ya, saksi-saksi. Masjid akan jadi saksi, jalanan akan jadi saksi, tanaman akan jadi saksi. Benar gak ya orang ini ya, tidak ke masjid karena sakit atau kena malas dan lain-lain. Wallahu a'lam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan terus bersemangat membaca sirah nabawiyah, karena di situ di dalamnya ada manfaat dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.